Abi pamit dulu sebentar. Kita pamit dulu sama Pak Ateng, teman-teman. Mana Pak Ateng? Oh itu Pak. Pamit dulu ya. Pamit, atur nuhun. Amin. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi dari Ciamis. Pukul 5 lewat sedikit. Kita melanjutkan perjalanan menuju Bogor, pulang ke rumah. Ini adalah trip ke-40, etapa yang terakhir, Ciamis menuju Bogor. Dari rangkaian perjalanan kita Bogor, Purwokerto, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Jogja, dan Ciamis, kembali lagi ke Bogor. Kita baru aja selesai nginap di Masjid Al-Ghani di kota Ciamisnya. Alhamdulillah disambut baik sama Pak Ateng sebagai marbot dan penanggung jawab pengelola masjid, teman-teman. Wah, ramah sekali. Semalam gua sampai ngobrol dengan beliau sampai jam setengah 12. Kita sampai di Al-Ghani itu jam setengah 10 ya. Setengah 10 gua langsung ambil wudhu, sholat maghrib dan sholat isya. Setelah itu Ayas tuh habis sholat langsung tidur dia. Ayas sanksi, boleh nggak nih kita tidur di sini gitu, karena kan pas kita datang sepi ya, nggak ada yang tidur di situ. Tapi dengan PD-nya gue bilang boleh, insya Allah, udah tidur aja sana. Nanti Abi yang bilang gitu, Abi yang izin. Ya dalam hati gue kalau memang nggak diizinin ya tinggal bangunin kan anaknya, kita pindah. Tidur dia. Terus gue coba cari siapa penanggung jawabnya, ketemulah Pak Ateng. Orangnya ramah, sudah tua memang, tapi rambutnya gondrong ya, gondrong dan memutih semua. Itu ciri khasnya kalau kalian ke situ tuh. Penanggung jawabnya yang mana nih? Udah, cari aja namanya Pak Ateng. Orangnya sudah cukup tua, rambutnya gondrong, putih semua. Setelah izin tuh kita ngobrol-ngobrol, teman-teman. Dari jam 10 mungkin sampai setengah 12. Cuman beberapa hal yang perlu gue sampaikan, barangkali nanti teman-teman ada yang melintas di situ, transit di situ, dan juga tidur menginap di situ. Yang pertama, ya pastikan ada omon-omon ya ke Pak Atengnya, basa-basi izin. Nanti sama Pak Ateng diminta KTP, tapi di foto doang, di foto. Nanti setelah itu ID cardnya dikembalikan lagi. Tetap jaga barang kalian karena itu fasilitas publik, fasilitas umum, siapa aja boleh masuk, diizinkan, tidak ada penjagaan yang terlalu ketat yang gimana-gimana. CCTV sih tetap ada ya. Jaga barang-barang kalian, jangan lupa bawa kunci tambahan. Ya gua kemana-mana nih, kalau misalkan nggak tidur di hotel, ya tidur di hotel aja. Gue selalu bawa kunci tambahan, teman-teman, karena nggak semua hotel itu parkirannya menurut gue cukup aman. Banyak juga yang terbuka tanpa pagar gitu, walaupun ada security atau CCTV, tapi untuk antisipasi, menjaga-jaga, ya bawa kunci tambahan aja. Ya kalau bisa ketika azan sebisa mungkin bangun, bersiap, ikut sholat jamaah, karena nggak enak kan yang lain sholat jamaah, kita tidur-tiduran, leyeh-leyeh, loh ini siapa gitu. Kalian bisa tidur di bagian belakang masjid. Di situ tuh ada stop kontak, di bawah letaknya, enak tuh, kalian bisa tidur di situ. Tapi jangan ditinggal ya,
itu tetap dibawa. Selalu diingatkan sih kalau kata Pak Ateng, saya selalu ngingetin katanya, barang itu ini punya siapa, kalau itu kalau tidur apa gimana kantongin aja gitu. Wanti-wanti banget kemarin juga beliau ke kita. Oke, kita lanjut ini, mudah-mudahan kita lalu lintasnya lancar, insya Allah sampai Bandung sekitar jam 7-an atau jam 8. Nanti gue mampir dulu ya ke toko roti Sidodadi, toko roti viral dan jadul di kota Bandung. Yuk, nanti gue rekam lagi teman-teman ya. Posisi lagi di Cikoneng, masih di Ciamis. Nah, ini yang gue hindarin kalau kita berangkat terlalu siang teman-teman. Nih salah satu contohnya nih, truk di depan warna putih jalannya lambat pisan tuh kan. Ini di belakang udah antriannya udah banyak banget, cuman karena nggak berkutik ya, dari arah sana cukup padat juga ya, akhirnya kita ya begini dah, ngalah-ngalah nyari-nyari celah. Ah nih celah, masuklah, bismillah. Kosong padahal jalanannya, tapi karena truknya lambat ya gitu deh. Idealnya memang harusnya udah nyambung ya, ada tol nih misalkan dari Cipularang tuh nyambung ya, paling nggak nyampe ke Tasik lah. Jadi mobil-mobil besar, truk-truk kayak gitu, paling tidak dia nggak harus berjalan keong di sini. Dia bisa masuk jalan tol yang jalannya lebih lebar, lebih kuat secara struktur jalan, juga cocok buat mobil-mobil besar. Ini satu lagi nih, kontainer nih. Iya, untungnya masih kosong ya teman-teman ya, jadi kita masih bisa cari curi-curi celah. Oh kok netes nih airnya. Yang kalau tikungan kayak gini jangan maksain, tuh kan ada truk kan. Wadaw, kena lubang. Kosong nggak? Kosong nggak? Kosong nggak? Bismillah, kosong. Bismillah. Tadi berhenti dulu sebentar karena Ayas katanya mau pakai jaket dingin. Padahal pas di masjid, pas di Ciamis tadi gue udah tawarin mau pakai jaket nggak. Di Ciamis lebih dingin lagi dari ini malah. Nggak mau katanya. Akhirnya nyerah juga dia. Truk-truk, kontainer-kontainer yang tadi kita salip-salipin udah di depan lagi aja ini pasti. Jadi PR lagi nih, kita harus nyusulin lagi. Alhamdulillah kosong nih. Limbangan biasanya padat, angkot pada ngetem, bis-bis pada ya berhenti juga, angkot turun. Ayo, bangun. Nah, kita cari masjid dulu deh. Kacau nih, tadi udah ngehenyap, udah mau jatuh. Kita melipir dulu teman-teman dari masjid 635. Masjid kalau nggak pom bensin ya. Ayas ngantuk tadi berasa banget kayak mau jatuh. Aduh, kaget. Habis sampai kaget, tidur dulu situ tuh. Nah, kita sarapan di sini teman-teman.
Asik ini gorengannya. Ibu. Selagi Ayas istirahat tidur, kita sarapan dulu teman-teman. Kalian ngopi supaya kita gak ketularan ngantuk. Bersyukurnya kita dapat pemilik warung yang baik hati dan ramah. Ayas dipinjamin bantal untuk tidur dan diminta untuk pindah karena di masjid itu kelihatannya cukup panas ya. Ayas pindah ke bale-bale yang cukup adem, dikasih bantal. Alhamdulillah dia bisa istirahat dan tidur hampir kurang lebih 1 jam. Ini posisi kita sekarang lagi ada di masjid apa namanya ya, Al Ihsan kalau nggak salah teman-teman. Tapi yang pasti posisinya tepat berada di depan rumah makan Pananjung 2, Jalan Raya Limbangan. Ada warungnya nih, gorengannya juga lengkap, ada kopi, kamar mandi juga lengkap. Jadi nanti kemungkinan kita mau mandi di sini numpang, sarapan juga di sini. Bismillah, lanjut lagi ke Bogor. Ayas, jangan ngantuk Ayas. Jangan ngantuk. Kita udah nyampe di Bandung nih, udah di Cibiru. Istri mesen kalau nggak roti si Dudadi, nah, ada pilihan lain. Dia suka banget tuh sama cilok Setiabudi. Ya, kita tinggal cari yang paling deket aja. Dia nggak harus semuanya katanya, salah satu aja. Setiabudi itu berarti karena Lembang ya, cilok aja deh. Nanti bisa sekalian muter nih, nggak balik lagi, jadi bisa sekalian jalan. Bismillah ya. Oke teman-teman, kita mutusin untuk ke cilok Setiabudi aja daripada kita memilih ke roti si Dudadi. Kenapa gua milihnya ke sana? Karena kita bisa sekalian jalan dari cilok Setiabudi, kita nggak usah perlu balik lagi, kita terus aja nanti muncul-muncul Cimahi teman-teman. Itu kan berarti kita nggak usah ngelewatin Soekarno Hatta, ya, mending lah jadi lebih dekat gitu ya. Ini udah sampai nih teman-teman, cilok Setiabudi. Kita minta diprontolin aja kan, ada batang-batangnya tuh, ada sticknya.
Berapaan Pak? 5.300 Om. Ông meser. Kabaran sih Mang? 5.300. Ini cilok favorit memang teman-teman. Ikannya itu berasa banget. Bumbu kacangnya juga mantep. Dulu waktu awal-awal gue beli mungkin sekitar tahun 2010-an awal ya, gede banget itu bundetannya. Cuman sekarang makin kesini makin kecil. Tapi kalau soal rasa sih nggak ada yang berubah, tetap enak. Dan selalu pastinya setiap gue kesini tuh pasti seramai ini teman-teman. Bahkan bisa lebih ramai dari ini. Kita harus ngantri sampai abang yang dagang nggak kelihatan, ketutupan sama yang beli. Buat kalian yang ke Bandung, terutama yang lewat Setiabudi, mungkin mau ke arah Lembang, ini wajib banget mampir di sini karena posisinya itu strategis, pinggir jalan besar, letaknya itu di depan Burma ya, Burma Setiabudi teman-teman. Recommended, kalian harus coba. Jam 11 kurang. Kita berdua udah kelaparan ya, karena tadi pagi kan cuma makan gorengan doang. Gua gorengan 2, lontong 1, Ayas gorengan 3, lontong 1 gitu. Jam segini udah berasa lapar. Kalau paginya kita sarapan normal ya, nasi dengan lauk pauknya, biasanya jam 1 juga masih bisa nahan. Jam 11 udah gemeteran. Kita akan makan siang dulu ya teman-teman ya. Istirahat lagi, berhenti lagi sebentar lah. Habis itu kita lanjut, kayaknya nyampe Bogor nih bisa sore banget ya. Itu pun kalau nggak macet di puncaknya. Perjuangan sekali pulangnya. Luar biasa. Kita enjoy saja, nikmati perjalanan. Sip. Oke, nanti gua rekam lagi kalau udah ketemu tempat makannya ya. Kita makan dulu nih di warung nasi Barokah. Itu seberang lihat warung Padang teman-teman. Ramai banget. Kita di sini aja ya, yang sepi-sepi aja lah. Biar makannya tenang. Yuk, modelnya prasmanan kayaknya. Oh, lepas ini dulu. Sini, taruh sini. Di sini aja. Sip. Dah. Wih, layangan gede tuh, Kite Fighter Cimahi, Tumaritis. Tas layangan. Gede banget. Segede apa layangannya ya? Tadi kita makan habis 56. Jadi rata-rata 28.000. Tapi emang ayah saja ayam bakar sama telur bulat 1, tempe orek, gua babat, tempe orek sama bakwan jagung. Wajar nggak tuh? Ya kalian yang menilai ya. Kalau gua sih ya wajar-wajar aja sih. Pas kita pulang rame pada datang. Tadi pas kita datang nggak ada orang, cuman ada 1 orang doang tuh kayaknya Gojek deh yang lagi beli. Namanya warung nasi Barokah 2. Enak sih, enak kok, mantep. Tempe oreknya gue suka, dia kering kriuk, terus ada manisnya juga enak, pas. Babatnya, nah ini babatnya nih. Kalau babat kan biasanya kalau digigit ngelawan ya. Nah kalau ini enggak, seret, digigit itu disobek itu seret kayak roti tau gak? Saking ininya, saking empuknya, saking gampangnya. Babatnya enak. Kayaknya dikasih bumbu-bumbu kayak rendang gitu teman-teman. Sepertinya ya. Kalau dari rasa sih gue nebaknya kayak gitu. Kita lanjut, mau masuk ke Padalarang ini teman-teman. Jam 11.22.
Kata Ayas, sebentar lagi sampai ya? Tergantung, kalau ngantuk ya lama. Dia bilang, enggak ngantuk sekarang mah. Kita lihat aja, habis makan biasanya ngantuk tuh biasanya tuh. Tadi gue juga sempet ngantuk, mata udah bluk gitu, tapi masih bisa ketahan sih ya. Kalau masih bisa ketahan, gue masih bisa maksain sedikit lah. Tapi kalau udah berat banget udah tuh, gue nggak berani maksain teman-teman. Udah berhenti aja di mana aja dah pokoknya. Bahaya. Waktu bawa mobil aja di Cipularang tuh gue berhenti di pinggir tol, bener-bener itu kan nggak boleh ya sebenarnya ya, harus di rest area. Cuman kan rest area Bandung itu kan jaraknya lumayan jauh. Kalau kita dari arah Cikampek ke arah Bandung itu lumayan jauh tuh. Dua rest area belakangnya emang rada dekat, berdekatan. Justru yang banyak rest area itu dari arah Bandung ke Jakarta, itu rada banyak. Tapi dari Cikampek Jakarta ke arah Bandung itu rest areanya cuma di awal-awal aja kalau nggak salah ya, di awal-awal Cipularang 1 apa 2 rest area. Kesananya tuh udah plong kosong. Nanti ada lagi pas di Cilenyi, sebelum pintu keluar Cilenyi. Nah gue udah ngantuk banget di tengah-tengah itu. Udah nggak maksain, gue udah pinggirin aja, mau diberhentiin polisi kayak mau ditilang polisi kayak. Udah nggak mikir deh, daripada bawa keluarga kan, kecelakaan sekeluarga, waduh gawat. Nyawa itu nggak bisa ditukar sama uang soalnya. Seperti biasa memasuki pasar Padalarang, seperti ini kondisinya, macet. Kita ambil kiri aja ya, di kiri kayaknya kosong. Nah tuh macet teman-teman. Dari nggak jauh dari Tugu Lampu Gentur ya, mungkin sekitar 1 atau 2 kilo itu udah mulai padat, macet. Lancar sedikit, termacet lagi, sampai akhirnya sampai sini nih, Pasar Cianjur. Kalau kata tukang parkir tadi nyampe ke Cibodas katanya, RSUD Cimacan, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin ini karena efek buka tutup juga ya, dengan long weekend ya, Sabtu, Minggu, Senin libur. Selamat datang di wisata andalan Puncak, terutama di weekend dan hari libur nasional. Wisata macet. Gratis, gak ada tiket masuk. Selama macet masih ada, kalian bisa menikmatinya sampai puas. Sarkas ini ya teman-teman ya, biar ada solusi lah. Tapi gue yakin pemerintah juga pusing ini mikirinnya. Gimana solusinya macet ya? Dilebarin jalan udah sempit, kanan kiri udah mentok. Alternatif juga kayaknya susah ya, kayaknya. Ada alternatif jauh tuh, Puncak 2. Jauh bener, apalagi buat gua nih. Rumahnya Bogor, muter kemana-mana itu bisa 3 kali lipat. Mendingan nunggu macet selesai. Nah ini kita udah di RSUD Cimacan nih, Cibodas itu ya, pintu masuk pendakian ke Gunung Gede Pangrango atau Kebun Raya Cibodas. Udah ada petugas sih, dilihat tuh udah ada yang menangani turun ya. Tapi gimana dong, volumenya udah gila-gilaan melonjaknya ya, susah. Polisi mengatur supaya nggak semakin parah aja, nggak semakin semrawut. Emang sulit untuk diantisipasi ya, berat. Oh mungkin ini ya, apa nama solusinya adalah memberikan alternatif wisata lain selain Puncak. Bener tuh. Jadi orang-orang terutama khususnya daerah-daerah Jabodetabek, mereka bisa berwisata, ada opsi lain selain ke Puncak. Di beberapa video gue juga sering kan ngasih info ke teman-teman
Daripada ke puncak mending ke sini nih, ke GSE gitu kan. Ke puncak 2, tapi puncak 2 juga katanya udah mulai sama macet teman-teman. Kalau weekend tuh wah ngegasruk. Yang sabar ya, yang kena macet. Susur kiri kosong. Hati-hati nih kalau kayak gini teman-teman, takutnya ada yang nongol dari sebelah kanan kan, dari sela-sela mobil nih. Jadi tetap pelan-pelan, jangan mentang-mentang kosong, digas. Ntar tahu dari kanan nongol motor. Jeder. Soalnya gue pernah kejadian, waktu itu gue diponceng sih sama orang kayak begini nih, sama kosong. Nah yang bawahnya itu ngebut kenceng dia, tahu-tahu nongol dari kanan motor, nggak nyampe nabrak sih, karena temen udah keburu ngebuang ke kiri, jedruk masuk ke selokan kita berdua. Ah tuh orang nongol kan. Wih mantap macetnya men. Untungnya naik motor ya, masih bisa jalan ya. Oh sampai diganjel, toh ganjel toh. Sabar ya mas, Pak supir. Yang tabah, ini ujian. Wah pada mau kemana ini? Belok dia, oh mau putar balik. Sepertinya dia nggak sanggup melewati ujian ini. Macet itu mulai tersendat berasa ketika udah kita ngelewatin Tugu Gentur di Cianjur. Nah, bener-beneran stuck macet itu pas kita sudah sampai di tikungan Tapal Kuda di Cugenang teman-teman. Nah, for your information, dari tikungan Tapal Kuda Cugenang itu sampai ke puncak pas itu 19 km. Yes, sepanjang itu macetnya teman-teman. Dan itu belum sampai bawah ya. Di bawah itu dari puncak pas ke bawah itu macet lagi. Biasanya sih paling parah sebelum-sebelumnya itu gua ngalamin macet paling kalau dari arah Cianjur itu dari Pasar Cianjur atau Alam Sunda sampai ke Puncak Pas ya, atau sampai ke Cibodas. Itu aja sih, nanti setelah itu udah lumayan lancar tuh. Ini mah luar biasa, bener-bener. Jalan lancar ini sebenarnya cuman menghibur diri saja teman-teman. Itu di depan sana itu macetnya parah, dan alhamdulillahnya beruntungnya kita begitu kena stuck, Ayas itu ngingetin nggak ada jalan lain apa bi katanya. Ya udah akhirnya gue putar balik tuh, keburu tuh gue sempat putar balik. Kalau enggak itu kita udah stuck tuh, dari belakang ngalir terus kendaraan kan, nggak akan bisa putar balik lagi itu nanti setelahnya. Nah baru dari situ gue mulai cari jalan-jalan kecil. Jalan-jalan kecil itu pun kena macet juga. Alhamdulillahnya masih bersyukurnya untuk ke Bogor itu masih terbilang lancar ya untuk motor, karena kita masih bisa selap-selip teman-teman. Setelah stuck di Pasar Cisarua, ini kita dapat bonus nih, jalannya mulai lancar. Kenapa? Tapi itu pun gak lama ya, nanti di depan tuh antriannya udah mulai mengular lagi teman-teman. Nah itu di depan kalian tuh kelihatan kan dari sini kan, dan beberapa orang di kanan kiri kelihatannya udah mulai mau bersiap untuk balik kanan, kayak putar balik. Posisi kita sekarang udah balik lagi ke arah puncak. Rencananya sih kita mau lewat jalur alternatif dari Lembah Nyiur ya, nanti tembus-tembus ke Ciawi insya Allah. Gimana nggak tambah macet, jalan sekecil ini aja bis-bis besar masuk lewat sini teman-teman. Ya mungkin karena jalur utama macet parah kali ya, akhirnya mereka terpaksa lewat sini. Mobil di depan gue itu berusaha untuk belok ke kanan masuk ke jalur alternatif lagi, tapi karena padat banget nggak bisa masuk, dipaksa oleh warga akhirnya untuk belok ke kiri ngikutin arus. Nah kita akan coba belok ke kanan ya, karena kita kan motor lebih mudah untuk masuk ke sana. Kalau nggak salah kesini deh. Iya benar.
Saking parahnya macetnya teman-teman, gua akhirnya ambil jalur alternatifnya dari jalur alternatif. Jadi ini udah bukan jalan desa, jalan kampung lagi ini teman-teman. Ini jalannya kecil banget dan gue pernah lewat sini. Dulu jalannya rusak, tapi alhamdulillah sekarang kelihatannya sudah mulai bagus ya. Dan jujur aja ini gue capek banget teman-teman. Ini kita sudah stuck di puncak ini kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam ya. Capek banget, makanya gue nggak banyak ngambil footage teman-teman. Gue pikir buat apa ngambil footage macet-macetan kan, nggak ada seru-serunya juga kan buat kalian tonton. Tapi karena ini parah banget macetnya dan ini termasuk kejadian yang luar biasa, makanya gue berpikir ini akan gue rekam aja deh, gue ambil footage-nya. Nah sampai sini nih gue udah mulai luar biasa capek teman-teman, capek banget. Akhirnya gue memutuskan untuk stop merekam video sampai di sini dan lebih fokus untuk berkendara saja. Dari sini sih sampai ke Ciawi, alhamdulillah cukup lancar ya teman-teman ya. Jadi udah nggak ada macet-macet lagi, baik dari arah Bogor ataupun mau ke Bogor. Maka dari itu gue rasa gue cukupkan video sampai di sini trip ke-40 ini. Mudah-mudahan kalian terhibur dari seluruh rangkaian perjalanan trip ke-40 ini. Sampai jumpa di trip ke-41. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.